Selanjutnya salawat beriringan salam selalu tercurahkan ke baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena beliaulah kita berhadir di tempat ini. Karena hadirnya beliau di permukaan bumi ini, kita tahu bagaimana cara salat, cara berpuasa, cara berhaji, cara membayar zakat, cara salat tarawih, cara sujud, ruku'. Tanpa hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak ada apa-apanya. Maka para ulama mengatakan ketika menafsirkan ayat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jikalau engkau hendak menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Jadi nikmat Allah di sini apa? Nikmat Allah di sini oleh sebagian ulama mengatakan nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan hadirnya Rasulullah kita tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Maka Rasulullah adalah sebaik-baik nikmat atau seluas-luas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, guru-guru kami, tengku-tengku, abang adik, kakak-kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita coba untuk melihat sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara tematik ya, jadi maudhu'i, yaitu judulnya keummian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika salat subuh, ketika membaca doa kunut bagaimana? Di akhir itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekarang kita ingin melihat apa makna ummi di sini. Yang oleh sebagian kita, mungkin sekarang kita yang berhadir juga masih memahami atau menganggap atau bagaimana Rasulullah di situ adalah Rasulullah yang tidak bisa membaca dan menulis. Apakah benar demikian? Baik, coba sama-sama kita melihat beberapa slide yang kami persiapkan dari catatan yang kami dapatkan. Yang pertama, insyaallah kita tidak lama mungkin ya, sekitar 10 menit 15 menit ke depan insyaallah. Jika benar demikian Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis, yang diimani sebagian besar umat Islam, bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Bayyinah, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, seorang utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Jadi kalau membaca lembaran suci berarti ada lembaran-lembaran ya, yang diberikan kepada Rasulullah SAW, yaitu wahyu-wahyu sebelumnya yang diberikan kepada Nabi sebelumnya. Rasulullah membaca di sini. Saya coba sempat juga membaca tafsir daripada Syekh Al-Imam Ar-Razi, Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kitabnya Mafatihul Ghaib. Juga beliau menukilkan pendapat salah seorang ulama bahwasanya beliau Rasulullah SAW membaca tapi tidak menulis itu, membaca tapi tidak menulis. Nah, itu bisa dirujuk lagi kitab Mafatihul Ghaib mengenai tafsir daripada surat Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah Al-Bayyinah ayat 2. Kemudian di ayat yang lain surah Ali Imran ayat 164, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang utusan dari golongan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Sesungguhnya sebelum itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini kita fokus pada kata yatlu.
ya, kepada yatlu alaihim. Baik. Kemudian pada dua ayat di atas terdapat kata ini yatlu, ya, yaitu membaca, yang digunakan Al-Quran untuk bacaan yang sifatnya benar dan hak. Itu kata yatlu. Qara'a beda lagi, yatlu lain lagi. Oleh karena itu objek kata ini seringkali adalah wahyu ilahi, yakni lembaran-lembaran suci, sehingga mengisyaratkan bahwa yang dibaca oleh Rasulullah SAW adalah wahyu yang berupa Al-Quran yang sudah dalam bentuk lembaran-lembaran tertulis, baik di kulit unta, tulang, batu dan sebagainya. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah itu punya kutabul wahyi. Jadi kutabul wahyi pada era Rasulullah SAW seperti sahabat Zaid bin Thabit itu sekretaris, sebagaimana sekretaris presiden sekarang. Kan tidak mesti presiden itu menulis, jadi ada seorang sekretaris yang menulis. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian Rasulullah pun memeriksa kemudian, ya, tulisan yang yang dituliskan oleh para sahabat. Rasulullah mengirsyad beliau, ya, mereka itu, oh, ayat ini tulisnya di sini, ayat ini tulisnya di sini. Baik. Kemudian berdasarkan penegasan ayat di atas dapat dipahami bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah memberantas kejahilan dan kesesatan yang dialami kaum musyrik dan umat manusia pada umumnya. Salah satu persyaratan utama seorang pengajar, apa itu? Tentu tidak buta huruf, alias bisa membaca dan menulis. Nah, ini mungkin masih pertanyaan, ya, masih pertanyaan, belum sampai ini, ya, salah satu persyaratan, ya. Mungkin kita bertanya, apakah salah satu persyaratan seorang pengajar itu boleh buta huruf atau tidak boleh buta huruf? Jadi dari ayat di atas itu menunjukkan ketika Rasulullah diutus kepada kaum yang pada saat itu mereka dalam kesyirikan yang luar biasa, dihadirkan Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada mereka. Ya, baik. Ini juga dari tafsir Al-Misbah. Ketika malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, bacalah, hingga 3 kali, Profesor Dr. Kiai Haji Quraish Shihab MA dalam tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa kata bacalah, Iqra, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, pada mulanya berarti menghimpun, sehingga realisasi perintah tersebut tidak mengharuskan suatu teks tertulis sebagai objek baca, tidak pula harus diucapkan sehingga terdengar oleh orang lain. Jibril ketika itu tidak juga membaca suatu teks yang tertulis, karena dalam suatu riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kembali, ma aqra, apakah yang harus saya baca? Hal ini berbeda jika diartikan sebagai aku tidak bisa membaca, tetapi dipahami apakah yang harus aku baca. Mungkin dari hadis ini awal mulanya ketika Rasulullah SAW itu berkata ma ana biqari, misalnya di yang lain, artinya diartikan oleh mungkin penjelasan sebelumnya, apakah aku tidak bisa membaca. Ma di situ manafi, ma ana saya tidak bisa membaca. Tapi ada pemahaman yang kedua, ini ranah ilmiah, kita bisa di kajian ilmiah seperti ini. Ma di sini ma alladhi, ya, ma alladhi aqra, apa yang harus saya baca. Jadi coba kita melihat, ya, misalnya seperti ini, saya kasih contoh, mohon izin. Ini misalnya meja ini kosong, meja ini kosong, datang seorang mahasiswa kepada saya, ya, mahasiswa ini pun tidak membawa apa-apa. Pak, tolong tanda tangan. Dan di depan saya tidak ada apa-apa. Kemudian saya mengatakan apa yang harus saya tanda tangani? Mungkin bisa dipahami, ya. Karena Rasulullah SAW itu ketika hadir malaikat Jibril itu, apakah malaikat Jibril membawa lembaran, membawa kertas misalnya? Oh, saya tidak bisa membaca. Tapi Rasulullah SAW mengatakan ma ana biqari, apa yang harus saya baca? Baru malaikat Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang Maha menciptakan. Oke, baik. Apabila mengkaji karya Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ini sudah ada terjemahannya, sudah tersebar dan bisa
Bahkan ia lebih lebih mengendalikan kepentingan beliau daripada anak-anaknya sendiri dengan cara mengkhususkan perhatian dan juga penghormatan. Coba kita lihat bagaimana kisah sahabat, kisah paman Rasulullah SAW itu menjaga Rasulullah kemanapun Rasulullah pergi, ya, sampai berdagang ke negeri Syam ditemani oleh pamannya, ya. Kalau kita katakan sangat perhatiannya itu lebih tinggi dibandingkan perhatian beliau pamannya ini kepada anak-anaknya, kepada sahabat Ja'far, kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Dengan demikian, ya, jelaslah bahwa Sayyidina Abu Thalib di sini sangat menyayangi keponakannya itu. Walaupun tidak pernah disebutkan bahwa beliau pernah sekolah atau belajar ketika masih kanak-kanak, akan tetapi muncul pertanyaan besar dan ada kejanggalan di sini, yaitu jika Sayyidina Abu Thalib sangat menyayangi beliau bahkan melebihi anaknya sendiri, mengapa ia mengabaikan pendidikan beliau, yaitu pendidikan Rasulullah, jika Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis? Jadi tentunya pamannya tentu tahu bagaimana Rasulullah. Kalau tidak bisa membaca dan menulis kan diberikan kepada orang yang pada saat itu mahir membaca dan menulis. Tidak mungkin pamannya itu mengabaikan pendidikan Rasulullah SAW. Fakta ini sebagai argumentasi yang menegaskan tidak mungkin dan sangat aneh jika seorang paman tercinta menganaktirikan beliau dengan mengabaikan pendidikan beliau pada saat itu. Nomor 6. Nomor 7. Pada usia 12 tahun, maka ia mengajarkan beliau teknik berdagang ke negeri Syam. Ini masyhur. Sementara Sayyidina Ja'far yang berusia lebih tua tidak diajak pada saat itu. Dengan pengalaman dan ilmu yang diperoleh tentang berdagang ini, beliau menjadi ahli berdagang. Ini Rasulullah SAW. Tentu saja kegiatan ini membutuhkan keahlian ilmu berhitung dan menulis. Dengan demikian jelaslah bahwa beliau pernah mengajarkan kepada Rasulullah menulis dan berhitung. Jadi ibaratnya seorang pedagang pergi ke pasar Aceh, ya. Jadi kalau misalnya dikenal dengan pedagang yang luar biasa berhasil, bagaimana dia ingin, ya, bagaimana seorang pedagang itu dia ingin memperjualbelikan barangnya. Apakah dia membaca semua, bagaimana catatan-catatannya? Kalau Rasulullah SAW kuat hafalannya jelas, tapi ketika datang seorang misalnya ke tempat beliau Rasulullah SAW, saya mau catatan-catatan yang ada di sini misalnya di dalam kertas, mohon maaf saya tidak bisa membaca dan menulis misalnya. Apakah demikian sehingga Rasulullah SAW menjadi pedagang yang sukses? Tentu Rasulullah SAW, ya, di sini terlihat bahwasanya Rasulullah bisa menulis, bisa membaca, bisa menghitung. Berarti kuat sekali, ya, daripada catatan di sini. Tapi jangan berhenti di sini dulu. Terdapat juga beberapa riwayat sahih yang menceritakan bahwa beliau pernah menulis surat ke Raja Rum, Raja Romawi. Jadi pada masa itu ketika Rasulullah SAW sudah sudah bertempat di Madinah, kekuatannya sudah kuat, ya, maka Rasulullah SAW mengirimkan surat. Pernah meralat sebuah tulisan yang terukir dalam sebuah cincin. Ini cerita kalau tidak salah ini perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, orang musyrikin ini ini pimpinannya ini tidak menerima isi perjanjian itu karena tertulis di situ Muhammadun Rasulullah. Maka Rasulullah SAW, ya karena beliau ingin tidak ada konflik lah seperti itu, memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk menghapus. Tidak, ya, Sayyidina Ali tidak mau menghapus. Rasulullah menghapus sendiri tulisan tersebut, ya, karena cincin Rasulullah SAW itu kan Muhammad, bawahnya Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi kata Rasulullah itu dihapus oleh Rasulullah SAW. Pertanyaannya, tidak mungkin Rasulullah SAW menghapusnya kalau beliau tidak tahu di mana tulisan Rasulullah itu. Nah, tapi itu bisa menjadi berbagai perspektif, ya. Tapi saya coba mengajak ke situ dulu. Kemudian dari seluruh uraian di atas,
baik analisis terhadap ayat Al-Quran maupun analisis terhadap beberapa episod riwayat hidup Rasulullah SAW, jelaslah bahwa julukan An-Nabi Al-Ummi bukanlah berarti Nabi yang buta huruf, melainkan, di sinilah timbul makna daripada ummi di situ. Melainkan Al-Ummi itu adalah Nabi yang berasal dari bangsa Arab. Karena kata ummi dahulu hanya dikhususkan untuk bangsa Arab, sebagaimana pernyataan dari Dr. Ali Mansur Kayali, seorang tokoh Islam dari Suriah. Sampai sekarang beliau masih ada, di YouTube bisa ditulis saja Syekh Ali Mansur Kayali. Itu penjelasan ilmiah dari beliau mengenai ini dan berbagai kemujizatan yang lain yang beliau jelaskan di dalam YouTube, bisa diikuti. Jadi makna pertama ummi, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi an-nabiyil ummi, an-nabi, nabi yang berasal dari bangsa Arab, nabi yang berasal dari orang Arab. Karena sebelumnya nabi-nabi itu diutus untuk Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Musa. Tapi Nabi Al-Ummi, ketika semua orang itu sudah ini setelah ini nabinya dari mana ini? Karena nabinya berasal dari orang Arab, maka orang-orang Bani Israel itu enggan. Jadi An-Nabi Al-Ummi di sini adalah nabi yang berasal dari bangsa Arab, yang dinyatakan oleh Dr. Ali Mansur Kayali. Kemudian ada juga Nabi Ummi adalah yang menjadi imam. Jadi ummi di situ, jadi ada kata amma ya ummu, ya, amma ya ummu bisa menjadi tadi ummi yang berasal dari orang Arab, juga bisa berarti imam, pemimpin, atau aslul usul, asal dari segala sesuatu yang Allah ciptakan. Rasulullah itu adalah awal permulaan ciptaan yang Allah ciptakan. Jadi awal permulaan ciptaan, awal ciptaan, ya. Jadi mungkin konsep nanti Nur Muhammadi dan seterusnya. Sebagaimana kata itu sendiri mengandung arti induk, yaitu ibu, yang menjadi asal sekaligus pengasuh atau imam. Jadi ummi, ummun, induk. Jadi segala sesuatu berasal dari induk itu. Dalam kitab Jawahirul Bihar oleh Syekh Yusuf An-Nabhani ditegaskan bahwa julukan Al-Ummi bagi Rasulullah SAW sesungguhnya karena jasad beliau diciptakan dari tanah Ka'bah di Mekah. Dan Mekah itu nama lainnya Ummul Qura, ya kan? Ummul Qura, maka An-Nabiyil Ummi, nabi yang berasal dari kota Mekah. Ya. Artinya ibu daripada seluruh desa. Jadi Ummul Qura. Selain berasal dari tanah Makkah, beliau juga merupakan Ummul Khaliqah, induk daripada seluruh makhluk. Maka An-Nabiyul Ummi tidak tepat, bahkan salah kaprah di sini disebutkan, dan ini hanya kami kutip, ya. Kami kutip dan ada referensinya bila diterjemahkan kemudian sebagai nabi yang buta huruf. Keummian beliau hakikatnya menunjukkan bahwa beliaulah asal dari segalanya, sebagaimana dibenarkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kabri, ya, Syekh Ismail Haq dan lain-lain. Ini hampir kesimpulan. Ini mungkin ayat ini sudah sangat jelas, ya. An-Nisa 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran, ya, dan hikmah, serta mengajarkan kepadamu serta mengajarkan kepadamu apa yang sebelumnya kamu tidak mengetahui. Kalau Rasulullah SAW benar beliau buta huruf, ketika Rasulullah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hilanglah kebutaan hurufnya Rasulullah SAW, dan sah-sah saja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rasulnya itu bisa membaca dan menulis.
Apabila Rasulullah SAW sebelumnya tidak dapat membaca dan menulis, maka sejak diturunkan ayat di atas An-Nisa 113, beliau pun menjadi mampu membaca serta menulis kitab dan hikmah, karena Allah telah mengajarkan kepada beliau apa yang sebelumnya tidak diketahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa fokus ini? Wa'allamaka ma lam takun ta'lam. Okey, sekarang pertanyaannya, mengapa ada timbul pemahaman Rasulullah SAW itu tidak bisa baca huruf? Kami kutip juga, para ulama di abad pertengahan mengembangkan pengertian bahawa beliau itu benar-benar tidak dapat membaca dan menulis, dengan tujuan agar umat Islam yakin bahawa Al-Quran bukan karangan beliau. Bukan karangan beliau. Dan orang-orang non-muslim juga, oh iya juga, enggak mungkin ya Al-Quran ini beliau tulis, karena beliau buta huruf. Jadi ketika dibuat diangkat pemahaman Rasulullah yang buta huruf, para orang-orang itu meyakini bahwasanya Al-Quran itu murni daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal meskipun beliau mampu membaca dan menulis, semestinya tidak berkurang sedikit pun keimanan kita bahwa Al-Quran benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Rasulullah itu amanah, tabligh, fatanah, siddiq. Tidak mungkin Rasulullah itu menambah-nambah atau mengarang-arang Al-Quranul Karim itu. Tentu Rasulullah SAW itu tabligh. Tabligh itu menyampaikan apa yang Rasulullah dapatkan kepada kita semuanya. Cukup sebagai bukti terkuat. Tak kala tidak satu pun dari para sastrawan dan pujangga Quraisy pada masa itu mampu mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran walau seayat saja. Jadi orang Arab pada saat itu ahli bidang syair, ahli bidang bahasa, tapi tidak seorang pun mampu untuk menyaingi Al-Quran. Ini menunjukkan bukti sangat kuat bahwasanya Al-Quran ini bukan berasal dari manusia, tapi berasal daripada yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sudah selesai. Mungkin kesimpulannya bisa kita ambil masing-masing. Intinya ini hanya membuka perspektif baru tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benarkah Rasulullah itu ummi dalam arti tidak bisa membaca dan menulis? Barusan kita sudah melihat beberapa argumen-argumen yang dijelaskan oleh para ulama. Setidaknya seperti ini, kalau dalam kamus, ummi itu memang artinya buta huruf. Jadi kalau ada istilah mahwul ummiyah, mahwun itu artinya menghapus, ummiyah itu artinya penghapusan buta huruf, itu betul artinya. Tapi bahasa itu tergantung bagaimana siaknya, bagaimana posisinya, bagaimana dia bentuknya di mana. Ketika misalnya kita kasih contoh kata kirshon dalam bahasa Arab, kirshon itu memiliki banyak makna. Ketika saya datang ke tukang ikan, saya katakan uridu kirshan, saya mau kirshan, maka tentu yang dipahami oleh orang yang berjualan ikan itu, kirshan itu nama ikan, yaitu ikan hiu. Uridu kirshan pasti dipahami oleh orang pelaut itu, ikan hiu pasti diminta sama bapak ini. Namun ketika saya datang ke bank misalnya, saya katakan uridu kirshan, tentu orang bank itu tidak mungkin kasih ikan hiu, pasti dikasih uang receh. Jadi kata ummi kepada Rasulullah SAW, kata ummi apabila dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, bukanlah Rasulullah yang buta huruf, namun Rasulullah yang kita jelaskan tadi, Rasulullah yang berasal dari orang Arab, Rasulullah yang berasal dari kota Mekah. Namun ketika ummi itu dinisbahkan kepada saya, kepada orang lain selain Rasulullah SAW, bisa jadi itu bermakna orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Maka tergantung bagaimana dinisbahkan kata ini kepada siapa dulu. Seperti kata khair dalam Al-Quran itu banyak sekali artinya. Ada juga artinya kuda, artinya harta, artinya kebaikan.
sesuai dengan konteks di mana ayat, di mana kata-kata tersebut berada. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan pencerahan pada kita semuanya. Namun ini membuka cakrawala kita untuk terus membaca, untuk terus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga, dan kita tanya, benarkah yang engkau ya Rasulullah tak bisa membaca dan menulis? Sanggupkah kita bertanya Rasulullah seperti itu? Nah, itu kembali kepada kita masing-masing. Intinya dalam sebuah ayat, am lam ya'rifu rasulahum am lahu munkirun. Apakah mereka tidak mengenal Rasul mereka atau mereka ingkar? Oleh karena itu mereka ingkar. Jadi orang-orang tidak beriman kepada Rasulullah karena tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan majlis ini dan majlis-majlis yang lain, mudah-mudahan kita terus mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا ولجداتنا ولمعلمينا ولمشايخنا ولمن أعانا ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربنا بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا على حسن اهتمامكم. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.